Assalamualaikum. Kali ini kita akan mencoba melihat DMS atau Dokumen Manajemen Sistem kita di MyASN. Langkah pertama, ketik https://asndigital.bkn.go.id/ di jendela browser. Klik. Langkah berikutnya tentunya akan diarahkan untuk login. Kita manfaatkan Android Authenticator kita untuk mendapatkan kode digital. Setelah masuk, maka langsung kita ke layanan individu. Klik layanan individu. Langkah berikutnya klik MyASN. Nah, ini tampilan MyASN. Dokumen manajemen sistem kita tercantum perolehan kita. Kebetulan ini dapat perolehan 66. Nanti kita akan kupas nilai ini didapat dari mana. Jangan lupa ada beberapa fitur yang kita bisa buka untuk mengunggah data kita. Kalau update profil seperti ini, mau mengganti foto atau mau mengganti keterangan bisa lewat update profil. Yang akan kita bahas kali ini adalah update data yang nanti kaitannya dengan perolehan DMS kita, juga layanan ASN. Gitu nggih. Kita klik di update data. Maaf, ini gambarnya seharusnya ke sini. Klik update data. Tampilannya seperti ini, banyak fitur sekali. Banyak sekali fiturnya. Ada riwayat ubah profil, riwayat jabatan, keluarga, organisasi, dan seterusnya yang bisa Bapak Ibu cermati. Kemudian kita akan klik riwayat jabatan. Gitu nggih. Ada apa di dalam riwayat jabatan? Kalau kita pernah mengunggah data di Simpek 5 kita, terus kita klik tombol si ASN, maka datanya langsung ngelink ke MyASN. Jadi ini sudah tertera seperti ini. Saya tidak mengajukan satu persatu, tapi ini ngelink dari Simpek 5. Makanya kita harus sering update Simpek 5 kita. Berikutnya, setelah riwayat pengajuan atau riwayat jabatan bisa kita baca gitu nggih, sampai pangkat yang kita peroleh akhir harus tertera di sini. Gitu nggih, karena nanti akan mempengaruhi perolehan DMS kita. Nah, sekarang yang ini untuk yang pasangan ini ya, kebetulan saya mengeklik. Kalau kan ada data orang tua, pasangan, anak, kalau klik data orang tua dan kita pernah mengisi data orang tua kita, maka akan muncul. Begitu juga dengan data pasangan kita atau anak-anak kita. Gitu nggih. Tinggal klik. Sekarang kan riwayat pengajuan organisasi. Ini upayakan untuk diisi. Kebetulan ini saya punya anggota sebagai pengawas nasional gitu ya, saya unggah berkasnya gitu, anggota PGRI gitu nggih, ada PGMI, data yang berkaitan dengan riwayat pengajuan riwayat organisasi silakan diunggah. Berikutnya apalagi riwayat diklat struktural. Kalau Bapak Ibu pernah ikut diklat struktural, segera unggah. Di situ nanti ada pilihan yang bisa Bapak Ibu klik gitu nggih, sesuai dengan kondisi real. Nah, ini saya riwayat sertifikasi. Ini data-data sertifikat kita unggah di sini. Kebetulan saya mengisi di Simpek 5. Kalau di Simpek 5 itu di fitur profile ada item pendidikan. Nah, di situ ada diklat, maka saya unggah.
setelah saya unggah, saya sinkron di si ASN, maka data sertifikat yang pernah saya dapatkan itu ada di data My ASN. Ini mempengaruhi perolehan DMS atau dokumen manajemen sistem kita. Apalagi yang bisa kita isi riwayat penghargaan. Ini ada beberapa riwayat penghargaan seperti Satya Lencana, itu bisa diunggah di sini untuk menambah poin. Nah, riwayat pangkat golongan ini juga sama, di Simpak 5 kita harus isi dan terus kita bisa klik si ASN supaya datanya sinkron dengan My ASN. Riwayat pendidikan apa saja yang pernah kita tempuh, silakan diunggah di Simpak 5. Seandainya khawatir tidak terisi atau ngeling, maka kita bisa unggah di My ASN. Gitu nggih, tentunya dengan klik riwayat pendidikan terus ikuti langkah-langkah selanjutnya. Ini riwayat kinerja, gitu nggih. Riwayat kinerja saya sudah saya unggah tiap tahun, mulai di sini tampilannya yang tampak seperti ini. Kita harus terus update data kita di aplikasi. Riwayat angka kredit juga seperti itu. Kita unggah di Simpak 5, kita sinkron si ASN, maka datanya ngeling. Riwayat CPNS sama dengan PNS, kita unggah SK CPNS dan SK PNS, maka ketika kita klik di My ASN riwayat CPNS PNS ini akan muncul. Apalagi yang ada di My ASN yang bisa mendukung data atau perolehan DMS kita, kartu ASN virtual. Ini juga diperhatikan, bisa diunggah. Nah, ini kartu suami. Kalau kita sebagai istri punya suami yang sama-sama PNS, maka kita bisa urus kartu suami dan ini akan muncul di sini. Gitu nih. Silakan cek satu persatu supaya datanya terunggah. Nah, ini saya mendapatkan skor indeks prestasi ASN 80 dari nilai maksimal 100. Dengan keterangan seperti ini, bisa kita baca sendiri kriterianya untuk hasil penilaian kinerja berapa, disiplinnya dapat berapa, kompetensi dapat skor berapa, kualifikasi dapat berapa, gitu kita bisa lihat di skor indeks prestasi ASN. Apalagi datanya, nah ini kalau kita ngeklik layanan lainnya, maka fitur-fitur ini akan muncul, verifikasi dokumen TTE, lapor, Srikandi, Taspen, dan seterusnya. Gitu nggih, ikuti yang ada di situ sehingga perolehan di DMS kita maksimal. Sekian, wassalam.